Ihtiram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Sini ada yang mau bimbing doa? Oke, silakan tadi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah kedepannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira Kenapa sendiri aja? Ibu sengaja loh nggak tegur kamu dari tadi biar sadar diri. Silakan maju ke depan. Aku bisa maju ini. Oke anak-anak, sekarang kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Kayaknya semua masuk ya, Bu. Oh, semuanya masuk. Ya. Oke. Rajin-rajin ya. Ya, nanti kelas ini semua lagi. Oh iya, ibu mau tanya sama kalian. Kalian tahu hadis tentang kebersihan itu? Tahu. Apa itu? Yang punya sokongan atau punya iman. Artinya Kebersihan ada iman. Oh gitu ya. Tapi kok di sekeliling kalian masih kotor? Katanya kebersihan sebagian dari iman. Oh maaf Bu. Oke, ini kan pelajaran kita lebih nyaman ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum itu kita akan mengulang kembali dulu pelajaran minggu lalu. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang ekonomi mikro ya. Iya. Ekonomi mikro kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dan contoh-contoh ekonomi mikro. Nah di sini ada yang masih ingat tentang pelajaran tersebut? Oke, sebentar. Ekonomi mikro adalah kata dari bahasa Inggris dan diserap ke bahasa Indonesia sehingga dari mikro Inggris ke mikro Indonesia, mikro mempunyai definisi kecil, tak terlihat atau bagian kecil dari suatu hal yang terdeteksi. Saya Silakan. dimaksud dengan ekonomi mikro yaitu suatu ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Oke, bagus. Kasih dulu tepuk tangan untuk Allah. Oke, sekarang kita beralih ke contoh ekonomi mikro. Ada yang tahu? Saya Bu. Di sini contoh ekonomi mikro yang pertama itu permintaan, yang kedua penawaran, yang ketiga perilaku konsumen dan produsen, yang keempat harga, yang kelima biaya dalam, yang keenam pasar. Sampai itu Bu. Oke, terima kasih. Kita tangan untuk sendirian. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi. Karena ibu mau tanya nih, tujuan kita mempelajari kegiatan ekonomi itu ada yang tahu apa? Saya Bu, untuk mengetahui atau untuk mengatur keuangan, bagaimana pendapatan negara dan sebagainya Bu. Jawaban dari Juliana sebenarnya bagus tapi masih kurang tepat ya. Jadi sini tujuan kita mempelajari kegiatan ekonomi yaitu tujuan kita untuk mengetahui alur dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.
indikator apa saja yang akan kita pelajari di sini. Itu kita akan mempelajari tentang pengertian kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kemudian di sini ada contohnya, kemudian ada masalah dan solusinya. Pembelajaran pada siang ini kita akan menggunakan strategi problem solving. Kalian udah tahu apa itu problem solving? Saya Bu, pembagian kelompok dengan berdasarkan masalah menyelesaikan. Kamu yang ngobrol. Coba apa itu pengertian problem solving yang tadi sudah disampaikan oleh teman di sebelahmu? Apa ya? Tahu. Kamu nggak tahu ya? Ya, Aduh, ngobrol terus dari tadi. maaf Bu. Coba kamu. Kelompok yang memecahkan masalah. Oke, terima kasih. Jadi di sini anak kita akan menggunakan strategi problem solving di mana kalian akan membuat suatu kelompok menjadi dua kelompok ya. Kemudian nanti di sana ibu akan memberikan kalian materi, lalu di sana kalian mencarinya tentang kegiatan ekonomi yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu tentang pengertian ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi, dan sejenisnya ya, tadi sudah ibu bacakan indikatornya. Terus kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, lalu setelah itu kalian presentasikan hasilnya dan kelompok yang lain akan menanggapi hasil dari presentasi kalian. Berarti Bisa Bu. tadi yang ibu sebutkan langkah-langkah tentang strategi problem solving itu tadi, Oh, saya Bu. ya. Apakah udah dicatat? Atau kayak tadi? Udah kok Bu. Kak? Udah. Yang pertama itu mencari materi, Oke. kemudian yang kedua pengertian, selanjutnya contoh, masalah, kemudian solusi, dan yang terakhir diskusi kelompok. Sekarang kalian membuat kelompok ya tadi sudah ibu sebutkan. Sekarang yuk buat kelompoknya. Ya Bu. Oke, terima kasih untuk diskusi di sini. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Oke Bu. Aku nanya yang di kelompok kami apa ya? Ya tadi ibu lupa kasih tahu kalian. Oke, di kelompok 1 di sini kalian akan mengerjakan masalah tentang kegiatan produksi dan distribusi. Kemudian di kelompok 2 mengerjakan masalah tentang kegiatan konsumsi. Oke, Bu. Tadi apa yang ibu suruh cari? Masih Bu. Masih pengertian, contoh sama masalah. Solusi juga Bu. Solusi, ya. Oke, nah silakan dicari ya. Ya, Ya Bu. Bu. Saya mencari pengertian produksi sama contoh-contoh produksi. Iya. Mungkin nanti Faisal mencari masalah sama solusinya. Ya. Dan untuk India mungkin cari tentang distribusi, pengertiannya lah, contohnya. Oke, siap. Kita dapat materinya itu tentang konsumsi, di mana bahan-bahannya itu yang pertama pengertian, contoh, solusi, dan masalahnya. Di sini sudah saya nyari dan sudah nyatet, nanti kita diskusikan lagi ya. Udah ke? Karena waktunya sudah habis, sekarang kalian diskusi sesama kelompok ya. Oke Bu. Iya Bu. Udah dapat kalian jawaban? Udah cuman kurang lengkap ini. Keterangan apanya yang belum? Solusinya ini belum Belum ketemu. kamu cuma separuh aja. Oh ya, nanti kan mungkin tambah-tambah sedikit aja. Kenapa sih? Udah tambah. Udah, pengertian udah. Contoh-contohnya. Gimana? Udah nemu nggak materi yang tadi kita bagi itu? Tinggal masalah sama solusinya aja. Oh, berarti masalahnya belum. Ini aku udah nemu masalah sama solusinya. Jadi gimana?
Aku bacain dikit atau gimana? Bacain ya. Oke, di sini masalahnya itu masyarakat Indonesia yang secara otomatis membutuhkan banyak keperluan, akan tetapi lahan Indonesia itu masih kurang. Jadi itu masalahnya. Jadi solusi yang ditawarkan pemerintah harus lebih bijak saat menggunakan lahan, jangan sampai seluruh lahan pertanian diambil untuk dijadikan gedung-gedung. Cuma itu sih. Bagus itu, saya setuju sekali. Oke. Diskusinya sudah selesai, waktunya kita ke presentasi kelompok. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya dapatkan tadi di Google. Coba yang presentasi berdiri caranya supaya dilihat oleh kelompok yang lain. Oke, saya akan mempresentasikan tentang materi produksi dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya materi distribusinya. Untuk pengertian produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Untuk contoh-contoh produksinya itu yang pertama Ini silakan perhatikan ya Bu, presentasi. contohnya untuk contoh-contohnya itu yang pertama itu pabrik tahu yang memproduksi tahu, yang kedua pengrajin batik yang membuat batik, dan yang terakhir itu industri garment yang menghasilkan pakaian dan juga sebagainya. Dan untuk masalah dari produksi ini yaitu kekurangan bahan. Nah, dan untuk solusinya itu ristek bahan lebih awal. Kita sampaikan dari hasil saya teman-teman tadi di Google. Sekian, terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang distribusi. Silakan. Oke, silakan masuk dan Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu di sini tentang distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dan di sini ada contohnya, yaitu contohnya adalah kegiatan nelayan mengirimkan hasil tangkapannya kepada pedagang di pasar ikan. Permasalahan yang tadi saya dapatkan di sini yaitu tentang informasi yang kita dapatkan terlambat. Nah, jadi solusinya mungkin kita harus lebih mencari informasi atau mendapatkan informasi tersebut dengan lebih cepat lagi. ya saya mau bertanya. 3. Saya ya di sini saya mau bertanya tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari produksi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Ya, Berikut adalah kelebihan dan kekurangan produksi. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. ya. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, waktu produksi menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama dibutuhkan modal yang terbilang besar. Yang kedua, menurunkan semangat dan motivasi pegawai. Yang ketiga, dianggap kurang terlalu fleksibel. Dan yang terakhir, memiliki resiko di dalam perombakan total. Pastinya sih sudah diterima, soalnya kan jawabannya sudah sesuai. Terima kasih atas jawaban itu memuaskan. Terima kasih atas kelompok yang pertama untuk hasil presentasinya sudah bagus. Silakan kita lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya ingin berdiri dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsumsi, di mana konsumsi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terus di sini masalah yang timbul dari konsumsi
adanya keseimbangan pendapatan seseorang dalam pengeluaran dan kegiatan konsumsi. Terus yang kedua, selera konsumsi barang atau jasa yang tinggi namun tidak sesuai dengan pendapatan. Dan yang ketiga, orang yang pendapatannya tinggi namun bingung merealisasikan pada kebutuhan konsumsinya. Solusinya di sini yang pertama, menggunakan alternatif lain. Yang kedua, menekan keinginan yang kurang penting dan di kegiatan konsumsi. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan sumber daya manusia. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Silakan Pak Tullah dibacakan pertanyaan. Pertanyaan saya di sini yaitu apa saja sih contoh-contoh dari konsumsi? Silakan. Satu contohnya, cuma contoh-contohnya. Baik, seperti yang kita ketahui, contoh-contoh dari konsumsi itu adalah ada pada diri kita sendiri. Contohnya seperti pakaian yang Anda pakai, itu contohnya salah satu contoh konsumsi, seperti pakaian, celana, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Pokoknya barang yang dipakai itu contoh konsumsi. Itu aja sih. Konsumsi itu buat dimakan kan? Maksudnya kalau termasuk nggak sih pakaian atau tas, sepatu tadi yang disebutkan oleh saudara Teddy tadi itu kan apakah termasuk konsumsi? Bukannya konsumsi itu yang bisa dimakan gitu. Izin menambahkan di sini konsumsi itu dibagi dari 3, di mana konsumsi untuk sandang, pangan, dan papan. Sandang itu untuk konsumsi, contohnya seperti makanan, minuman. Kalau papan itu untuk bangunan, rumah, sekolah, dan tadi ngobrolnya lupa. Tadi yang pertama itu kan sandang. Sandang itu termasuk ke pakaian apapun yang kita pakai. Terus pangan, di mana yang termasuk pangan itu yang kita konsumsi, contohnya nasi, minuman. Terus papan itu masuk ke bangunan, perumahan. Cuma itu sih. Terima kasih. Dan tadi kita lupa ya, maaf salah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Tadi semuanya jawabannya, presentasinya semuanya bagus. Jadi di sini untuk itu ada yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan presentasi dan diskusi kita yang tadi. Ada begitu. Ada yang ingin menyimpulkan? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua presentasi kalian tadi bahwasanya kegiatan ekonomi tersebut yaitu tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupannya sehari-hari, baik itu dari sandang, pangan, dan papan. Dan tujuannya kan kita sudah bisa ketahui tadi, tujuan dari alur produksinya seperti apa, terus alur distribusi dan konsumsinya. Kan tadi sudah pelajari tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsinya seperti apa ya. Tadi kegiatan produksi itu kegiatan untuk membuat suatu produk untuk disalurkan kepada distribusi, lalu distribusi akan menyalurkannya lagi kepada konsumen. Tadi tidak ada yang menyimpulkan, jadi untuk minggu depannya besok kalian lebih memahami lagi ya materi yang kalian diskusikan supaya kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari diskusi kalian tadi. Harus semuanya? Lebih memperhatikan lagi kelasnya ya supaya terlihat bersih, rapi, supaya nanti pelajaran kita lebih nyaman dan menyenangkan. Oh ya, untuk tadi juga ya Pak Kubo, jangan ulangi lagi ketika guru datang, silahkan kembali di tempat duduknya. Jangan terus di belakang. Oke, anak-anak, besok pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang ekonomi makro ya, lanjutan dari ekonomi makro. Oke, sekian dari saya. Dan alhamdulillah selesai. Dan ini behind the scene-nya.
Coba kita lihat.